Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Suminar. Saya dari kelas Administrasi Niaga A semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang break-even point atau sering disingkat dengan BEP. Break-even point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan atau profit. Fungsi analisis break-even point. Break-even point berfungsi untuk menganalisis suatu perubahan harga jual, besar tingkat produksi, serta harga pokok suatu barang. Analisis ini juga dibutuhkan perusahaan untuk menghitung jumlah laba atau penjualan minimum agar perusahaan tidak mengalami defisit. Tujuan break-even point. 1. Mendesain spesifikasi produk. 2. Memaksimalkan jumlah suatu produk. 3. Merencanakan laba yang diinginkan. 4. Menentukan harga jual persatuan dan jumlah produksi minimal agar tidak mengalami kerugian. Faktor-faktor yang meningkatkan break-even point perusahaan. 1. Peningkatan penjualan pelanggan. Ketika ada peningkatan penjualan pelanggan, itu berarti ada permintaan yang lebih tinggi. Perusahaan kemudian perlu memproduksi lebih banyak produknya untuk memenuhi permintaan baru ini, yang pada gilirannya menaikkan BEP untuk menutupi biaya tambahan tersebut. Yang kedua, kenaikan biaya produksi. Bagian tersulit dalam menjalankan bisnis adalah ketika penjualan pelanggan atau permintaan produk tetap sama, sementara harga biaya variabel meningkat, seperti harga bahan baku. Ketika itu terjadi, BEP juga naik karena adanya biaya tambahan. Yang ketiga, perbaikan peralatan. Dalam kasus ini, di mana jalur produksi terputus-putus atau bagian dari jalur perakitan rusak, BEP meningkat karena jumlah target unit tidak diproduksi dalam kerangka waktu yang diinginkan. Kegagalan peralatan juga berarti biaya operasional yang lebih tinggi dan oleh karena itu impas yang lebih tinggi. Elemen-elemen dalam menyusun break-even point. 1. Fixed cost atau biaya tetap. Biaya yang dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha, perabotan, komputer, dan lain-lain. Yang kedua, variable cost atau biaya variabel. Biaya yang timbul dari setiap unit penjualan. Yang ketiga, harga penjualan. Harga yang kita tentukan dijual kepada pembeli. Rumus untuk menghitung break-even point ada dua, yaitu yang pertama, titik break-even point dalam unit adalah biaya tetap per contribution margin per unit. Yang kedua, titik break-even point dalam rupiah, yaitu biaya tetap per contribution margin rasio. Contoh soal. Perusahaan mukena di Alfa menjual mukena dalam satu coding dengan harga 3.500.000 dengan biaya variabel per mukena adalah 90.000 dan biaya tetap sebesar 30 juta. Berapa besar break-even point yang didapat? Yuk kita simak cara menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka yang pertama kita mencari break-even point dalam unit. Harga mukena dalam satu kodi adalah 3.500.000, maka harga mukena per unit adalah 175.000. Untuk menghitung break-even point dalam unit, rumusnya adalah biaya tetap per contribution margin per unit, maka hasilnya adalah 30 juta dibagi 175.000 dikurangi 90.000 sehingga 30 juta dibagi 85.000
Hasilnya adalah 352.900. Yang kedua, kita mencari break-even point dalam rupiah. Rumus untuk mencari break-even point dalam rupiah adalah biaya tetap per contribution margin ratio. Maka 30 juta dibagi 90.000 per 175.000, hasilnya adalah 60 juta. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.